Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu saat ini banyak menteri-menteri kita yang kesulitan, yang jarang lagi tampil di media televisi, baik itu media mainstream maupun media milik rakyat atau media netizen. Saya tidak akan membahas kenapa para menteri hari-hari ini, belakangan ini seperti agak kesulitan atau paling tidak jarang tampil di media. Yang kedua, kita tahu saat ini pandemi, kita tahu di tengah pandemi ada kejadian luar biasa, yakni kita dunia bahkan terlebih Indonesia kita sudah 6 bulan kalah oleh COVID-19. Ini suara saya harus lebih keras daripada suara motor yang suara motor itu ingin dipuji begitu ya, dia geber-geberan, tapi siapa yang mau muji mereka begitu. Bahkan kalau ibu-ibu ya nggak senang ya, apalagi yang sedang melahirkan dan selanjutnya. Pendeknya jangan suara motornya, knalpotnya jangan dibuat bising deh. Kembali ke COVID dan para menteri. Tadi saya katakan bahwa para menteri hari ini kesulitan. Para menteri hari ini seakan-akan puasa ngomong begitu. Saya tidak tahu kenapa. Tadi saya bilang juga ini tidak akan saya bahas. Tadi saya ketemu ibu-ibu di tengah pandemi di Garut ini, sudah dikatakan kejadian luar biasa oleh Pak Kadis. Tadi saya ngomong dengan salah satu kabitnya Pak Dr. Asep di tempat saya melalui satu acara di radio di Garut. Live maksud saya. Saya tadi mengasuh sebuah acara diskusi yang narasumbernya adalah seorang Dr. Asep, dokter terbaik, alumni terbaik. Dr. Asep ini prestasinya Komlud dari UI kalau tidak salah. Jadi kata beliau Garut ini statusnya hari ini pandemi dan KLB. Nah, apa kata ibu-ibu tadi di tengah KLB, di tengah pandemi? Saya kira bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya emak-emak, banyak pihak. Ketika kita sedang diserang, ketika kita sedang banyak pihak hari ini merasa tersudut, banyak pihak hari ini merasa kalah. Nah, ketika kita kalah, salah satu yang diingat sebagai manusia adalah TNI, adalah aparat, adalah Babinsa. Kenapa Babinsa? Karena mengatasi pandemi ini ada dua kata yang menjadi kata kunci, yakni disiplin. Yang kedua adalah sembako. Jadi kenapa disiplin? Ini ke desa-desa, ini ke RW-RW, ke kampung-kampung. Dimintalah bapak-bapak penguasa yang saya sudah beli hak bapak agar berkuasa. Mintalah kepada mereka untuk sekali lagi mintalah kepada mereka untuk keliling desa, untuk mendisiplinkan warga agar memakai masker. Minta mereka agar memakai masker, kemudian bawa sembako. Jadi keliling tiap hari selama 14 hari, syukur sampai 28 hari, meminta masyarakat untuk tenang, meminta masyarakat untuk disiplin, dan siapa yang tidak punya sembako kasih. Jadi dua kata kunci, sembako dan disiplin, dan itu bisa oleh teman-teman TNI, sahabat-sahabat kita TNI. Tidak usah sungkan karena TNI sangat nasionalis. Tidak usah malu karena TNI juga menunggu untuk diberikan perintah oleh bapak-bapak, oleh teman-teman penguasa. Selamat, saya tunggu kehadiran TNI, saya tunggu kehadiran Babinsa, saya tunggu perintah para penguasa agar menggerakkan TNI untuk mengajari kita, untuk membawa kita, untuk sekali lagi bangsa ini, walaupun itu karena corona, untuk sekali lagi belajar disiplin dan jangan lupa bekali mereka dengan sembako. Nggak lama Pak, insya Allah 28 hari kita bisa mengusir corona. Masa kita kalah sama Vietnam, masa kita kalah sama Malaysia, Thailand dan selanjutnya. Sekali lagi dalam hal perlawanan melawan corona, akui saja kalau kita kalah sama teman-teman Vietnam. Malulah kita sama Vietnam, sudah kalah sepak bolanya. Sekarang dalam perlawanan COVID, kita jangan mau kalah sama teman-teman Vietnam. Kita nggak usah berkilah bahwa Vietnam itu ideologinya, bahwa Vietnam itu ya pokoknya kita kalah, akui saja kalah. Tapi kita berhak menang, tapi kita berpeluang menang bersama teman-teman TNI.
Wallahu alam bisawab. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dan bagi saya, subscribe dan like adalah tanda kita saling mewangikan, adalah tanda kita bersaudara, adalah tanda kita tanda kita berbagi begitu. Dan like, subscribe itu gratis. Apalagi ya kita berdoa. Kita akui bahwa Allah itu maha perkasa. Kita akui, kita sadari bahwa kemarin dalam 6 bulan kita kalah, makanya sekarang kita diserang habis-habisan, diserang oleh corona. Mudah-mudahan tidak habis-habisan, tapi sekarang corona sudah hadir di RT RW, jadi lingkungannya di kabupaten saya ini serangannya sudah serangan dari dalam. Kalau di awal-awal corona atau covid itu serangannya melalui udara, saya katakan melalui udara, melalui bandara begitu. Saya katakan melalui bandara begitu. Sekarang serangan corona itu sudah pakai angkot, Pak, sudah pakai becak. Allahu Akbar. Kita akui kalau kita lemah, kita akui kalau kita sangat tergantung kepada Yang Maha Kuasa, kita akui kalau kita tidak bersaudara, kita akui kalau kita tidak mengakui TNI sebagai satu kekuatan, kita akui kalau kita sombong, kita akui kalau kita sama corona saja lunglai, sama corona saja panik. Saatnya kita mengakui kesombongan kita, dan saatnya kita bangga bersama Allah, saatnya kita bangga punya Allah, dan saatnya kita berlindung kepada Allah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tersenyum, tetap semangat, tetap berspiritual, tetap senang berbagi, tetap mengakui kalau kita banyak keterbatasan. Terima kasih.